Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin abang kakak, asisten laboratorium penginderaan jauh dan sistem informasi geografis kelautan. Perkenalkan, nama saya Sukmawati Angelin Abram dari jurusan Ilmu Kelautan angkatan 2022 kelas B dengan NIM 0805 128 222 746. Di sini saya akan melakukan respon akhir mengenai materi pengenalan software dan pengunduhan data citra. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengenalan software. Software yang digunakan ini ada 3, yaitu ArcGIS, QGIS, dan Snap. Kita langsung ke yang pertama, yaitu ArcGIS. ArcGIS adalah salah satu software yang dikembangkan oleh ESRI, Environment Science and Research Institute, yang merupakan kompilasi fungsi-fungsi dari berbagai macam software GIS yang berbeda, seperti GIS desktop, GIS server, dan GIS berbasis web. Software ini mulai dirilis oleh ESRI pada tahun 2000. Produk utamanya yaitu ArcGIS Desktop, di mana ArcGIS Desktop merupakan software GIS profesional yang komprehensif dan dikelompokkan atas 3 kelompok, yaitu ArcView, ArcInfo, dan ArcEditor. ArcView yaitu komponen yang fokus ke penggunaan data komprehensif, pemetaan, dan analisis. ArcEditor lebih fokus ke arah editing data spasial, dan ArcInfo itu lebih lengkap dalam menyajikan fungsi-fungsi GIS termasuk untuk keperluan analisis geoprocessing. Baiklah, di sini ada file, edit, view, bookmark, insert, selection, geoprocessing, custom, and Windows. Dan help. Di Windows ini ada table of content, yaitu berfungsi untuk menampilkan layar pekerjaan. Katalog ini berfungsi untuk menampilkan data yang dimiliki. Dan di custom ini ada toolbars, tools yang akan digunakan di ArcGIS. Dan di sini ada table of content, dan ada connect folder juga yang berfungsi untuk aplikasi dengan folder di PC. Jika tidak melakukan tahap connect folder, maka data atau file yang ada di PC tidak akan terbaca dan tidak bisa diolah di ArcGIS. Lanjut ke software yang kedua, yaitu QGIS. QGIS merupakan perangkat lunak untuk sistem informasi geografis yang bersifat open source dan gratis. Aplikasi ini dapat menyediakan data, melihat, mengedit, dan kemampuan analisis. Quantum GIS berjalan pada sistem operasi yang berbeda, termasuk Mac OS X, Linux, Unix, dan Microsoft Windows. Di sini tampilan dari QGIS ada project, edit, tampilan, layer, pengaturan, plugins, vektor, raster, basis data, web, mesh, processing, bantuan. Dan di sini ada new project yang berfungsi untuk project baru. Open project itu untuk membuka project GIS yang baru. Save project untuk menyimpan. New print layout untuk membuat new print layout peta. Show layout manager itu untuk memperlihatkan pengaturan layout. Style manager itu untuk mengatur style, dan Fenmat ini untuk menggeser tampilan peta, menggeser objek yang dipilih. Zoom in ini untuk memperbesar, zoom out untuk memperkecil, dan zoom full itu menampilkan keseluruhan peta. Zoom to selection, zoom in ke layar yang dipilih. Terus lanjut ke software yang ketiga, yaitu Snap. Snap adalah software yang diciptakan untuk mengelola data citra satelit Sentinel. Sentinel 1 Toolbox, Sentinel 2 Toolbox, dan Sentinel 3 Toolbox. Terus software ini juga dapat dimanfaatkan untuk pengelolaan data-data citra satelit lainnya. Pengenalan Snap sangat penting dilakukan untuk mendalami proses pengolahan data citra. Di sini juga sama, ada file, edit, view, analisis, layer, vektor, reg, optical, radar, tools, Windows, help. Di file ini ada import dan export yang berfungsi untuk data yang ingin digunakan. Dan di view ini ada tool Windows yang bisa digunakan di softwarenya Snap. Di analisis juga ada correlative plot. Dan di statistik ini biasanya untuk menghitung secara manual. Dan di radar ini step by step. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan di pengenalan software. Sekarang masuk ke
materi pengunduhan data citra. Citra adalah representasi visual dari objek atau scene yang dapat diamati. Bisa berarti gambar, foto, atau bahkan visualisasi kompleks dalam berbagai konteks. Citra Landsat merupakan gambar atau citra yang diamati menggunakan satelit Landsat. Tujuan utama dari program ini adalah untuk memantau dan mengumpulkan data mengenai permukaan bumi dalam jangka waktu yang panjang. Di pengunduhan data citra ini kita menggunakan 3 web, yaitu ada Copernicus, USGS, dan OceanColor. Kita masuk yang Copernicus. Copernicus merupakan program dari Komisi Eropa yang bertujuan untuk mencapai suatu operasional otonom observasi bumi kapasitas multilevel, akan mengumpulkan semua informasi yang diperoleh oleh stasiun satelit Copernicus tentang lingkungan, udara, dan darat untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang kesehatan dari bumi. Baiklah, ini tampilan awal dari Copernicus. Setelah itu kita scroll ke bawah, pilih OpenHOOP. Baiklah, akan muncul gambar seperti ini. Hal yang harus dilakukan itu membuat akun. Jika sudah membuat akun, login. Ketika login sudah berhasil, itu langsung mencari peta Indonesia. Ketika sudah ketemu peta Indonesia, itu tinggal kita zoom. Baiklah, dilanjut tadi kita zoom. Zoom sampai daerah mana yang ingin kalian ambil datanya. Jika sudah ketemu daerah yang ingin diambil, klik kanan. Lepas. Setelah itu klik 3. Scroll ke bawah, klik Mission Sentinel-2. Satelit platformnya itu pilih S2A. Produk type-nya itu pilih ini, S2MS1C. Terus di yang bagian period datanya itu jangkanya 3 tahun. Ini saya ambil dari tahun 2020 sampai 2023. Jika sudah, tinggal search. Jika sudah ada tampilan seperti ini yang banyak offline ini artinya datanya belum ada ya, berarti tidak bisa kita ambil datanya. Jika seperti ini, maka bisa diambil dengan cara klik download, maka akan otomatis ke download. Selanjutnya masuk ke USGS. Earth Explorer merupakan salah satu situs milik United States Geological Survey atau USGS yang menyediakan layanan citra gratis. Salah satu citra yang dapat di-download adalah citra Landsat 8. Kita search USGS dan klik Earth Explorer. Nih, langsung masuk ke tampilan seperti ini. Jika belum membuat akun, itu harus membuat akun. Jika sudah, tinggal di login. Kita langsung ke yang pertama, yaitu search kriteria. Di enter search kriteria itu kita
pilih di select geocodingnya itu path and row. Cara mengetahui path and row nya itu di Google search path and row peta Indonesia, maka banyak sekali gambar. Path itu untuk yang melintang, sedangkan row itu untuk yang horizontal. Di sini saya mengambil path yang 125, row-nya itu 60. Klik show. Oke. Jika sudah, di sini range-nya itu sama 3 tahun, dari tahun 2020 saya ambil sampai 2023. Dengan cloud covernya itu di range 0 sampai 30% ya. Jika sudah, itu klik dataset. Jika sudah di nomor 2 di select your dataset, itu klik langsat. Klik yang Landsat Collection 2 level 1 dan klik yang Landsat 89 result. Ditunggu. Nah, jika sudah tampilan seperti ini, bebas mau ngambil yang daerah mana. Di sini saya akan mengambil daerah ini, foto yang pertama. Ketika muncul seperti ini, kita lihat di bagian land covernya. Maaf. Di bagian land cloud covernya itu kalau bisa di bawah 20 atau 30. Oke, jika ini sudah sesuai, maka tinggal klik yang download option, maka datanya akan terdownload. Selanjutnya itu ke NASA Ocean Color. NASA Ocean Color itu merupakan salah satu website yang dikelola NASA untuk menghasilkan produk-produk Ocean Color melalui penginderaan jauh. Langsung saja ke level 3 dan 4 browser. Dengan produknya itu saya surface temperature. Dengan start date-nya itu sama, 3 tahun dari 2020. Data end date-nya juga. Di produk statusnya standar, di instrumennya aqua modis, di produknya itu saya server temperatur, di periodnya itu daily. Ketika sudah seperti ini, kita ekstrak or download data. Oke, di type ini kita dicentang semua. Download. Tunggu. Jika sudah tampilannya seperti ini, kita klik yang ini, link yang ini, kita open link new tab, maka gambarnya akan muncul seperti ini. Jika kita mau yang datanya, kita download datanya itu yang 4kmnc, open link new tab. Perlu di login, kita login. Harus membuat akun terlebih dahulu ya, agar bisa. Oke, jika sudah seperti ini artinya sudah di-download dan bisa digunakan datanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai pengenalan software dan pengunduhan data citra. Kesimpulan yang saya
dapat sampaikan itu software yang digunakan itu ada 3, yaitu ArcGIS, QGIS, dan Snap. Dengan ArcGIS itu adalah salah satu software yang dikembangkan oleh Esri, sedangkan QGIS itu merupakan perangkat lunak untuk sistem informasi geografis yang bersifat open source dan gratis, dan Snap itu merupakan software yang diciptakan untuk mengolah data citra Sentinel. Dan untuk di data citra itu menggunakan 3 web untuk pengunduhan datanya, yaitu Copernicus, USGS, dan OceanColor, yang semuanya itu harus mendaftarkan akun terlebih dahulu. Yang Copernicus itu untuk bertujuan mengumpulkan semua informasi yang diperoleh oleh stasiun satelit Copernicus tentang lingkungan udara dan darat untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang kesehatan dari bumi. Yang USGS itu merupakan salah satu situs milik United States Geological Survey yang menyediakan layanan citra gratis, salah satunya itu Citra Landsat 8. Dan yang OceanColor-nya itu salah satu website yang dikelola NASA untuk menghasilkan produk-produk OceanColor untuk melalui penginderaan jauh. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan paparan dari saya kurang lengkap. Saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.